Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 angkatan 27 Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021. Saya Reksi Ade Irawan dan rekan-rekan saya Adenin Khoirunisa, Alfianur, dan Alifan Darul Ilmi. Pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita akan diskusi terkait dengan isu anti korupsi. Kami yakin dong teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kami bantu ingatkan kembali nih teman-teman, pada tahun 2011 kita tidak asing dengan tokoh Gayus Tambunan yang terkenal dengan kasus korupsi suapnya, kemudian hingga akhir-akhir ini nih, kita bisa temukan kasus korupsi di era pandemi COVID-19 ini, terdapat korupsi kasus korupsi dana bantuan sosial yang tidak hanya dikorupsi dari pemerintah pusat, namun hingga pemerintah daerah nih teman-teman. Miris memang. Dan selanjutnya pada 8 April 2021 terdapat kasus oknum penegak hukum di internal KPK yang mencuri 1,9 kg emas yang merupakan barang bukti dari tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang merugikan bangsa negara ini, kasus penyelewengan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan juga kelompok tertentu masih menjadi kebiasaan buruk nih di pemerintahan Indonesia. Baik, untuk memulai diskusi, saya langsung menuju ke rekan Adenin nih. Gimana tanggapannya dari rekan Adenin? Silakan. Halo semuanya, makasih Mas Reksi atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi itu diperkenalkan oleh KPK dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu kejujuran, diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Yang kedua, kedisiplinan, digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Yang ketiga, kepedulian, merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang kelima, kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Yang keenam, kesederhanaan, yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Yang ketujuh, kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang kedelapan, keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri sendiri. Lalu yang terakhir itu ada keadilan, yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Beberapa hal yang bisa diupayakan untuk memantapkan pemahaman dan penilaian nilai-nilai anti korupsi ini adalah yang pertama itu teladan yang baik dari atasan. Pimpinan dapat memberikan contoh nyata tentang pengalaman nilai-nilai korupsi di lingkungan kerjanya. Yang kedua itu membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi. Korupsi bisa terjadi bila didukung oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Lingkungan kerja yang positif dan berbudaya anti korupsi tentu mendukung tumbuhnya perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Lalu yang terakhir, menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Penerapan kode etik PNS yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi merupakan langkah untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi. Nah, itu tadi nilai-nilai yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke kehidupan kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Adenin atas informasi terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian saya akan lanjutkan nih pembahasan diskusi kita ke rekan Alfia. Silakan rekan Alfia. Ya, terima kasih Mas Reksi atas waktunya. Jadi saya melanjutkan aja nih dari Mbak Adenin tadi kan sudah menjelaskan tentang nilai-nilai korupsi. Nah, alangkah baiknya kita menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya akan menjadi perilaku sosial. Nah, proses menanamkan nilai-nilai tersebut ini disebut juga dengan internalisasi. Nah, internalisasi ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out, di mana kita yang menanamkan nilai-nilai tersebut ke sekitar kita atau ke lingkungan kita. Yang kedua adalah pendekatan outside in, di mana lingkungan kita yang menanamkan nilai-nilai tersebut kepada diri kita. Nah, alangkah baiknya kedua pendekatan ini berjalan beriringan agar menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam menanamkan nilai korupsi itu sendiri. Nah, jika sudah optimal, maka hal-hal yang dapat dihasilkan adalah satu, lingkungan yang berintegritas, di mana kita banyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang kedua adalah proteksi integritas,
di mana pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk ke diri kita, karena tadi kita sudah memiliki lingkungan yang berintegritas. Dan yang terakhir adalah perubahan sistem nilai, di mana jika ada pengaruh yang sudah masuk, maka kita harus langsung merubah sistem nilai yang ada pada diri kita agar perilaku negatif tersebut dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Jadi itulah mengapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai korupsi sejak dini agar kita bisa selalu memiliki perilaku sosial yang positif dan terjauh dari terjauh dari tindakan korupsi. Sekian dari saya, kembali ke Mas Reksi Irawan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Alfia atas pemaparannya tentang internalisasi atau proses penanaman dari nilai-nilai anti korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian saya akan lanjut nih ke pembahasan yang terakhir ke rekan Alif. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih Mas Reksi. Melanjutkan tadi, Mbak Adeni sudah menyampaikan pemahaman terkait nilai-nilai anti korupsi, lalu Mbak Alfia menyampaikan gimana caranya menginternalisasi nilai-nilai itu. Nah, menginternalisasi itu juga butuh sebuah landasan. Dari saya, yang penting itu adalah spiritual accountability. Jadi sebagai ASN, sebagai pemuda, kita tidak hanya mempertanggungjawabkan tindakan kita kepada publik, kepada masyarakat, tapi juga mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, penting nih punya spiritual accountability. Karena spiritual accountability yang bagus nanti akan melahirkan niat yang baik. Niat yang baik akan mengarahkan kita memiliki tujuan yang baik juga. Karena tujuannya baik, usaha-usahanya juga akan baik. Usahanya baik, tentu hasilnya juga akan baik. Nah, landasan spiritual accountability ini ketika diinternalisasi, digabungkan dengan internalisasi nilai-nilai anti korupsi tadi akan melahirkan tunas integritas. Tunas integritas ini memandang bahwa manusia adalah faktor kunci perubahan. Jadi membangun integritasnya itu dimulai dari individu. Nggak bisa kita minta orang lain dulu yang berintegritas. Kita harus mulai integritas dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki menginternalisasi nilai tersebut, punya spirit accountability juga, tentu pemberantasan korupsi akan lebih mudah. Karena biasanya pemberantasan korupsi itu dikonotasikan dengan pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Nah, kalau kita udah menginternalisasi, udah punya spiritual accountability juga, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, sama apa yang kita lakukan itu pasti selaras. Kita memikirkan yang benar, kita merasakan yang benar, kita mengucapkan yang benar, dan kita melakukan tindakan yang benar. Kalau sudah seperti itu, maka kita bisa nih nularin, oh aku udah berintegritas, ayo dong kalian juga berintegritas. Jadi dimulai dari individu, kemudian menyebar ke masyarakat. Mungkin dari saya cukup sekian Mas Reksi. Jadi penting selain internalisasi nilai-nilai tadi juga penting untuk memiliki spiritual accountability dan juga membangun tunas integritas dari diri sendiri. Terima kasih Mas Reksi. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Alif atas informasinya dan diskusinya terkait dengan spiritual accountability dan juga terkait dengan imbasnya atau dampak dari penanaman internalisasi, kemudian dari spiritual accountability dan akan menghasilkan tunas integritas yang baik. Baik, demikian rekan-rekan semua perihal diskusi yang dilakukan oleh kelompok 4, bisa diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan kegiatan anti korupsi bisa dinilai dari pemahaman, bisa dimulai dari pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, kemudian internalisasinya atau penanaman nilai-nilai anti korupsi, serta didasari dengan spiritual accountability untuk mempunyai dasar tunas integritas yang baik, yang bisa dicontohkan kepada orang lain. Baik, teman-teman semua, demikian diskusi yang dilakukan oleh kelompok 4. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.